Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita semua, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, kompetensi dasar yang terakhir dari surat Al-Ma'un adalah memahami makna surat Al-Ma'un. Untuk memahami makna surat Al-Ma'un, ada 3 hal yang ingin Pak Sofyan sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah mengenal surat Al-Ma'un itu sendiri. Yang kedua, kandungan surat Al-Ma'un per ayat. Dan yang ketiga, kandungan surat Al-Ma'un seluruhnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, kita mulai masuk ke bahasan yang pertama, yaitu mengenal surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah setelah Nabi hijrah, diturunkan setelah surat At-Takasur, urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kandungan surat Al-Ma'un per ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Al-Ma'un di ayat pertama dengan sebuah pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, satu hal yang harus kalian tahu dan harus kalian ingat, jika Allah bertanya di dalam Al-Quran, khususnya bertanya di dalam surat Al-Ma'un, maksudnya adalah bukan Allah tidak tahu, justru Allah maha mengetahui. Allah bertanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'un, maksudnya adalah supaya kita memperhatikan apa yang Allah firmankan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang berdusta di dalam agamanya? Siapakah mereka? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang kedua. Maka itulah yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya menyakiti anak yatim secara fisik maupun secara perasaan. Jadi jika ada yang mengaku beragama tetapi ia menghardik, membentak dan mengusir anak yatim, maka sebenarnya ia sedang mendustakan agamanya. Ciri selanjutnya terdapat pada ayat ketiga. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Anak-anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, jika kita mampu, maka kita harus memberi makan orang miskin, supaya kita tidak dianggap mendustakan agama oleh Allah. Namun jika kita tidak mampu, maka cukup menganjurkan orang yang mampu untuk memberi makan orang miskin, supaya kita tidak dianggap mendustakan agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri selanjutnya orang yang mendustakan agama terdapat pada ayat 4 dan 5. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya memiliki beberapa ciri. Pertama, lalai dalam waktu, yaitu menunda atau mengakhirkan waktu sholat. Kedua, lalai dalam aturan sholat, misalnya bermain-main saat melakukan sholat. Dan yang ketiga, lalai dalam kehusyuan, yaitu ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Ciri selanjutnya orang yang mendustakan agama terdapat pada ayat ke-6, yaitu yang berbuat ria. Ria adalah melakukan amal perbuatan tidak untuk mencari ridho Allah, tetapi untuk mencari pujian manusia. Allah menyebut orang yang ria sebagai pendusta agama karena seluruh amalnya hanya untuk kemasyhuran diri
dan sanjungan orang lain. Ciri terakhir dari orang yang mendustakan agama terdapat pada ayat ke-7. Dan menahan barang yang berguna. Al-ma'un menurut para ulama terambil dari kata ma'unah yang berarti bantuan. Maksud menahan barang yang berguna pada ayat di atas adalah mereka tidak mau berbuat baik kepada sesama, sampai-sampai tidak mau meminjamkan barang yang dapat dimanfaatkan dan digunakan orang lain, seperti alat rumah tangga, buku, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya adalah bagian terakhir dari video ini, yaitu kandungan surat Al-Ma'un seluruhnya. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau dianggap berdusta meskipun beragama. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang berbuat ria, dan terakhir orang yang menahan barang-barang yang berguna. Itulah bagian terakhir dari video ini sekaligus kesimpulan. Semoga kita terhindar dari 5 sifat di atas supaya kita tidak dinilai oleh Allah sebagai pendusta agama. Itu saja yang bisa Pak Sofyan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.